Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Noval Edu. Kali ini saya akan membagikan cerita tentang pengalaman saya atau pernah mengalami penyakit fistula ani. Kali ini saya akan bongkar rekam medis yang selama 2 kali operasi, apa saja berkas-berkas yang sudah masuk ataupun yang sudah saya terima sampai sekarang sembuh ini. Dan saya ini ada berkasnya dikumpulkan. Mungkin tidak semuanya karena ada yang dikumpulkan ke rumah sakit, terus ada yang ketinggalan ataupun lupa nyimpennya di mana gitu. Tapi ini sudah mewakili lah dari kedua operasi itu gitu ya. Apa saja, kita buka rekam medis ini ya. Bukan rekam medis atau apa ya, ini hanya berkas-berkas yang selama saya tindakan operasi atau tindakan di rumah sakit lah gitu ya. Nah, kita buka. Nah, kita simpan dulu amplopnya ya. Jadi ini berkas-berkasnya ada banyak tuh, dari mulai ada kaset-kasetnya juga, terus banyak kali ya. Kita bahas yang pertama. Kita ini di sini ada ini surat rujukan dari BPJS Kesehatan. Mohon maaf, ini tidak dijelaskan nomor-nomor apapun itunya, tapi poin pentingnya saja yang harus sampaikan saja ya. Pertama, ini adalah rujukan dari puskesmas, karena saya ini di sini tertanggalnya 15 Oktober 2020. Nah, untuk kalian apabila ingin, kalau misalkan ada BPJS, biasanya BPJS itu adalah menggunakan paskes pertamanya. Kalau saya puskesmas, paskes keduanya yaitu rumah sakit Guntur di Garut, paskes ketiganya yaitu di Rumah Sakit Sentosa Bandung gitu ya. Nah, jadi harus melewati itu gitu. Kenapa adanya paskes termasuk ini? Kalau misalkan puskesmas tidak bisa tidak sanggup menanganinya, maka harus diberikan surat rujukan. Nah, ini surat rujukan dari puskesmas. Ini harus dibawa ketika nanti mau pindah tempatnya gitu. Contohnya misalkan mau ke rumah sakit, maka paskes yang pertama harus ada rujukannya. Kalau misalkan pindah ke paskes ketiga, maka paskes 1, paskes 2 harus ada rujukannya. Nah, seperti ini. Nah, ini dari paskes pertama, ini dari BPJS gitu ya. Nah, di sini tertanggalnya 15 Oktober. Sebenarnya saya ini waktu surat rujukan dari paskes 1 BPJS biasanya itu 3 bulan masa berlakunya. Selanjutnya ini rujukan dari mulai operasi pertama saya di Guntur, di paskes kedua di Rumah Sakit Guntur di Kabupaten Garut. Nah, otomatis rujukan ini harus ada gitu ya, harus dibawa. Ketika paskes ketiganya di Rumah Sakit Sentosa harus dibawa juga gitu ya. Selanjutnya di sini ada hasil lab. Nah, hasil lab ini tidak dijelaskan, tidak didetailkan gambarnya, tetapi kita bahas dibacakan saja yang penyampaiannya saja. Di sini kita lihat. Nah, jadi pada tahun 2020 saya mulai memberanikan diri untuk melakukan tindakan, karena penyakit yang saya alami ini sudah 1,5 tahun, itu ketika 2019 penyakit fistula ani saya gitu ya, baru berani ketika di bulan September gitu. Jadi saya ingin memutuskan untuk melakukan tindakan medis lah gitu ya. Nah, jadi pertama ke puskesmas, paskes 1, paskes 2-nya di Rumah Sakit Guntur gitu, karena dari puskesmas tidak menerima gitu, bukan tidak menerima tapi tidak bisa menangani penyakit seperti ini, maka harus lanjut ke paskes keduanya yaitu di Rumah Sakit Guntur di Garut. Nah, di sini ada berkas yang namanya hasil lab. Nah, hasil lab. Jadi ketika di tanggal awal September saya baru berani untuk ke Rumah Sakit Guntur. Nah, dari Rumah Sakit Guntur saya langsung ke poli bedah menanyakan dan diperiksa, dan biasa antri dengan membawa surat rujukan, terus surat
KTP, terus BPJS, terus apalagi fotokopi KTP dan BPJS, terus kartu dari rumah sakitnya itu bikin di rumah sakit gitu. Nah, di sini ada hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ini yaitu ketika saya sudah diperiksa terlebih dahulu dari dokternya gitu. Jadi di awal bulan itu, awal bulan saya diperiksa langsung dilihat oleh dokternya. Kalau di sini dokternya dokter perempuan, Dokter Nengsari Rubianti, SP bedah gitu ya. Nah, dicek, dilihat lukanya, oh ini benar abses perianal atau fistula ani katanya. Ini harus ada tindakan gitu. Dan kalau untuk membuktikan dari diagnosa itu, hasil ininya daging yang lukanya itu diambil oleh dokter itu, diperiksa, maka hasilnya ini gitu. Nah, hasilnya ini di sini adanya hasil pemeriksaan histopatologi. Nah, histopatologi saya kurang mengerti ini histopatologi itu apa, tapi yang di sini ada bahan mungkin tindakannya yaitu operasi gitu ya. Diagnosis kliniknya adalah pistol anokutan, mungkin pistol ani gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya laporan pemeriksaan makroskopisnya itu dari dokternya gitu. Di sini diterima 3 buah jaringan masing-masing berukuran 2 kali 1 kali 1 cm, 1,5 kali 1 kali 0,5 cm, dan diameter 0,5 cm. Warna putih kecoklatan, konsistensi kenyal. Berarti tracknya udah 3 track atau 3 lubang gitu. Selama 1,5 tahun itu saya. Nah, ini belum pernah melakukan operasi apapun gitu. Jadi sudah ada 3 track gitu selama 1 tahun. Kalau kesimpulannya, peradangan non spesifik pada fistula anokutan, ada regio paranal dan anal. Nah, saya kurang mengerti ini apa maksudnya. Tetapi yang saya mengerti bahwa menurut dokter ini harus adanya tindakan gitu ya. Tindakannya yaitu harus dioperasi bedah. Maka saya harus siap-siap menunggu jadwal untuk operasi bedah. Nah, dari ini bulan September, awal September ini tanggal 9 September, saya Oktober itu operasi di Rumah Sakit Guntur karena jadwalnya mengikuti yang kosongnya gitu. Saya mengambil BPJS kelas 3, dan agar kalau misalkan menurut dokternya, kalau misalkan dari mulai kamar, dari mulai fasilitas atau apapun, kalau mau misalkan naik kelas itu pasti bayar gitu, kecuali kalau misalkan sesuai dengan kelasnya itu tidak bayar gitu ya. Saya sedia saja gitu ya. Sebelumnya saya tanya-tanya dulu untuk biayanya berapa, dan untungnya saya alhamdulillah di-cover oleh BPJS, kecuali mungkin obat dan mungkin transportasi atau apalah, makan seperti itulah ya itu. Atau misalkan berkas-berkas seperti KTP ataupun yang lainnya itu tidak ditanggung oleh BPJS gitu ya. Nah, di bulan Oktober saya diperiksa jadi sebelum di bulan September tahun 2020 itu lagi maraknya COVID atau corona. Nah, jadi setiap untuk yang mau masuk rumah sakit, khususnya yang mau pemeriksaan ataupun yang ada tindakan operasi, itu harus di rapid test gitu, atau di tes agar kelihatan corona atau tidak gitu, atau COVID atau tidak. Nah, dilihat. Nah, biayanya kalau nggak salah mungkin 700 itu tidak di-cover oleh BPJS gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang saya mengeluarkan uang. Nah, di bulan Oktober, tepatnya mungkin di awal bulan gitu ya. Jadi saya menginap dulu 1 hari di Rumah Sakit Guntur. Besok paginya pukul 6, setengah 7 baru ada tindakan dari operasi jam 8 itu beres operasi di sini. Operasinya
tidak seluruhnya itu tidak seluruhnya dibius, tetapi dibius setengah, dari mulai perut ke bawah lah, perut ke bawah. Nah itu dibiusnya. Jadi saya bisa merasakan atau dalam kondisi sadar ketika melakukan operasi itu gitu ya. Dan saya tidak tidur untuk operasi yang di rumah sakit Guntur itu karena operasi biusnya setengah gitu. Nah di rumah sakit Guntur banyak yang bertanya di YouTube atau di Instagram gitu, kenapa Bang operasinya 2 kali? Nah karena mungkin dan saya juga ngobrol dengan dokter yang di rumah sakit Guntur, karena mungkin lukanya sudah parah dan sudah lama mungkin, dan treknya sudah banyak, ada 3 trek atau 3 lubang, jadi mengharuskan untuk bertahap penanganan operasinya, bedahnya gitu ya, mungkin itu ya. Setelah 1 hari, jadi di rumah sakit Guntur itu 3 hari 2 malam gitu. 1 harinya persiapan, besoknya operasi, pukul setengah 7-nya, jam 8 beres. Nah untuk pemulihannya saya 1 hari di rumah sakit, besoknya setelah 1 hari langsung pulang gitu, tetapi rawat jalan. Nah diberikan obatnya mungkin ada obat oral atau obat minum dan obat rendam PK gitu ya. Kalau di rumah sakit Guntur PK-nya mungkin seperti biasa sudah dijelaskan di video-video saya yang sebelumnya. Untuk PK dan Dettol itu sama saja gitu ya, penggunaannya seperti itu. Ketika mau mandi, ketika sudah mandi atau sudah BAB itu wajib rendam PK kalau misalkan pemulihan fistula ani. Sudah itu 1 minggu sekali di rumah sakit Guntur itu harus kontrol gitu, dari lukanya seperti apa. Dan lukanya biasa, harus dimasukkan dulu, harus dengan kasa, ditutupi dengan kasa gitu. Setiap minggu saya kontrol gitu ke rumah sakit Guntur untuk melihat perkembangan dari luka saya gitu setelah operasi itu. Dari awalnya mungkin 3 trek itu dihabis atau dikerowak gitu ya di rumah sakit Guntur itu, dikerowak sampai habis. Terus jadi lukanya biar membuka seperti ini gitu ya. Lama kelamaan setelah berjalannya waktu, jadi 1 minggu ada pengurangan seperti ini, 2 minggu ada pengurangan seperti ini, 3 minggu lumayan ada menutup sampai sini, 4 minggu atau 1 bulan sudah mulai menutup gitu. Nah ketika di kontrol yang ke 4 minggu, 1 bulan lebih 1 minggu, itu lukanya tinggal 1 jarum. Gak tahu minggu ke-5 atau gak tahu minggu ke-6 itu lukanya tinggal 1 jarum gitu ya, tinggal menutup saja gitu. Nah ketika 1 hari itu nutup gitu ya, ketika diperiksa itu, nah besoknya malahan terbuka lagi gitu, jadi fistula ani baru lagi. Nah tapi bedanya 1 lubang, ini hanya 1 lubang. Nah berarti lalu saya konsultasi lagi dengan dokter, dok gimana ini kok lukanya masih ada gitu, lubang atau treknya masih ada tetapi kecil, hanya seperti jarum gitu ya kecilnya, tetapi tidak mengeluarkan nanah, tetap hanya lubang dan treknya seperti itu, masih biasa gitu. Nah menurut dokter, ini harus dirujuk ke rumah sakit yang bisa melihat atau canggih gitu ya, dari mulai pemeriksaan, dari mulai cek dan yang lainnya penanganannya gitu. Maka saya dirujuk ke rumah sakit Sentosa.